Ini maksudnya apa ya? Oral vape. Kalau aku bagi kan bagikan tuh. Aku bawa. Bagi teman-teman yang belum memasuki link Zoom, mohon diinformasikan untuk teman-temannya agar segera memasuki link Zoom karena acaranya akan segera dimulai. Baik, kita akan mulai saja acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar pada hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang terhormat, Ibu Swastiningsih, SEMSI, selaku pemateri webinar pada hari ini. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Iya, Selamat pagi. gimana, Bu? Kak. Kabarnya? Baik, alhamdulillah. Suaranya jelas ya? Iya, jelas, Bu, jelas. Ya. Ya, yang saya hormati pula teman-teman, Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Selamat datang dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh PT Arbain Media Publishing dengan tema Sukses Sidang, Tips dan Trik Presentasi Tugas Akhir yang Memukau. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tuti Isnani. Di sini selaku moderator sekaligus MC pada webinar hari ini. Sebelumnya, saya akan menginformasikan kepada teman-teman untuk peraturan webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, mohon untuk peserta webinar on kamera dan menggunakan background yang telah disediakan oleh kami. Kemudian, mohon untuk mute saat acara webinar berlangsung, kecuali pada saat sesi tanya jawab. Yang ketiga, peserta dimohon untuk tidak keluar dari Zoom terlebih dahulu karena di pertengahan acara nanti akan kami kirimkan link presensi sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat gratis. Dan bagi teman-teman yang memiliki karya ilmiah, bisa dikirimkan di link presensi yang akan dikirimkan untuk diseleksi giveaway publikasi gratis. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acaranya. Acara yang pertama yaitu
pembukaan acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan penayangan company profile PT Arbain Media Publishing. Acara ketiga yaitu pemaparan materi webinar yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Swastiningsih SEMSI, kemudian sesi tanya jawab dan sesi foto bersama, dan yang terakhir penutup. Baik, langsung saja masuk di acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara webinar pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penyanyikan lagu Indonesia Raya beserta penayangan company profile PT Arbain Media Publishing. Arbain Publishing hadir menjadi solusi para akademisi untuk mempermudah publikasi karya ilmiah, mendukung kemajuan ilmiah dengan penerbitan jurnal berkualitas, untuk berbagi pengetahuan dan riset terbaru. Arbain Publishing adalah penerbit digital terkemuka di dunia, dengan misi perubahan yang lebih baik guna penelitian yang dapat membuat perubahan nyata. Kami bersemangat menuju perubahan tanpa henti, dan menyelaraskan semua yang kami lakukan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kami adalah lembaga resmi berbadan hukum yang terdaftar di Kemenkumham, BERIN, dan Ditjen Dikti Kemendikbud Republik Indonesia. Visi menjadi pusat penerbit digital karya ilmiah terkemuka menuju perubahan nyata secara berkelanjutan. Misi meningkatkan kualitas publikasi dengan memastikan karya ilmiah yang diterbitkan berkualitas dan memiliki dampak positif dalam perkembangan ilmiah, mendorong inovasi dengan memberi dukungan para akademi untuk mengeksplorasi ide baru yang dapat mengubah paradigma dalam berbagai ilmu pengetahuan, memperluas akses dengan menerapkan model penerbitan terbuka bagi semua orang untuk mengakses karya ilmiah, mengintegrasikan teknologi dengan mengembangkan teknologi terkini dalam platform penerbitan digital, mengukur dan memantau dampak dari karya yang diterbitkan baik dari segi akademik dan sosial untuk memastikan bahwa kami terus bergerak menuju perubahan nyata secara berkelanjutan. Apa saja produk yang dimiliki Arbain? Produk yang kami tawarkan tentunya penerbitan jurnal internasional dan nasional, penerbitan jurnal terakreditasi, editing naskah, konversi tugas akhir menjadi jurnal, pengecekan plagiarisme, jasa sitasi, penerjemahan naskah, dan masih banyak lagi. Kami berkomitmen pada integritas dan transparansi dalam setiap publikasi.
Publikasikan artikel terbaikmu bersama Arba'in Publishing. Solusi publikasi mudah dan berkah. Baik, masuk di acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh pemateri kita Ibu Swastiningsih SEMSI. Namun sebelum saya serahkan mikrofon kepada beliau, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan CV beliau. Nama lengkap Swastiningsih SEMSI. Pendidikan formal yaitu yang pertama Program Pendidikan Reguler Angkatan 60 Lemhanas Republik Indonesia pada tahun 2020. Kemudian S2 Ilmu Komunikasi Universitas Syahid pada tahun 2003 sampai dengan 2006. Dilanjut pendidikan S1 di sini Manajemen Keuangan Perbankan STIE Perbanas pada tahun 1998 sampai dengan 2002. Kemudian pendidikan informal yang pertama yaitu kursus Modern English Conversation pada tahun 2001. Selanjutnya beliau juga kursus perpajakan pada tahun 2001, pelatihan dan kursus komputer pada tahun 2001, kursus perpajakan pada tahun 2000, kursus akuntansi nasional tingkat mahir pada tahun 2000 dan kursus akuntansi nasional tingkat terampil pada tahun 1999. Pengalaman kerja beliau, yang pertama beliau dosen ilmu komunikasi Universitas Budi Luhur pada tahun 2007 sampai dengan 2008. Beliau juga dosen ilmu komunikasi Universitas Nasional pada tahun 2009 sampai dengan sekarang. Direktur Marketing PT Proteksi Sejahtera Bersama pada tahun 2010 sampai dengan sekarang. Kemudian Presiden Direktur PT Sekar Rengganis pada tahun 2013 sampai dengan sekarang. Kemudian Lembaga Pengembangan Kesatuan Nasional Independen pada tahun 2014 sampai dengan sekarang. Beliau juga sebagai pimpinan CV Lumbung Kreasindo, sebagai Direktur Eksekutif LPKNI pada tahun 2014 sampai dengan sekarang, dan terakhir dosen Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur pada tahun 2019 sampai dengan sekarang. Di sini ada beberapa bidang keilmuan khusus. Yang pertama yaitu Public Relation, kemudian Marketing Public Relation, ada Manajemen Public Relation, kemudian Corporate Social Responsibility, kemudian Customer Relation, Komunikasi Bisnis, Komunikasi Antar Budaya, Komunikasi Antar Pribadi, Komunikasi Organisasi, kemudian Sistem Komunikasi Indonesia, Strategi Komunikasi, Kepemimpinan, Keprotokoleran, dan Etika Kepribadian. Wah, luar biasa sekali ya keilmuan bidang kursusnya. Kemudian di sini ada beberapa pengalaman organisasi. Beliau sebagai kader Partai Hanura dan caleg pemilu pada tahun 2009 dan 2014. Kemudian beliau juga sebagai Wakil Ketua Badiklat DPP Partai Hanura pada tahun 2010 sampai dengan 2015. Beliau juga sebagai Wakil Sekjen 5 Lembaga Indonesia Maju pada tahun 2010 sampai dengan 2015. Beliau juga sebagai Wakil Sekjen Perhimpunan Kebangsaan pada tahun 2010 sampai dengan 2015. Kemudian Ketua Bidang Pengurus Pusat Perempuan Hanura pada tahun 2012 sampai dengan 2015. Beliau juga Ketua Biro Pencitraan Bapilu DPP Partai Hanura pada tahun 2012 sampai dengan 2015. Beliau juga sebagai Ketua Bidang Keanggotaan Gema Hanura pada tahun 2015 sampai dengan 2016, Sekretaris Jenderal DPP Satria Hanura pada tahun 2015 sampai dengan 2016,
Kemudian Sekretaris JPN, Jendela Pendidikan Nusantara pada tahun 2015 sampai dengan sekarang. Beliau juga sebagai Sekretaris Jenderal Gempari, Gerakan Masyarakat Peduli Anak dan Remaja Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan sekarang. Kemudian pengurus Dewan Pimpinan Nasional Rumah Kreasi Indonesia Hebat pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Lanjut di Wakil Ketua Unit Bisnis Investasi dan Kerjasama Koperasi Nurani Rakyat Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan 2018. Kemudian Wakil Bendahara Umum Partai Hati Nurani Rakyat pada tahun 2017, dilanjut dengan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat pada tahun 2017 sampai dengan 2018. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat pada tahun 2018 sampai dengan 2019. Kemudian Wakil Sekretaris Jenderal Rumah Kreasi Indonesia Hebat pada tahun 2019 sampai dengan sekarang. Beliau juga sebagai Wasekjen HKTI bidang peningkatan sumber daya manusia dan ekonomi pada tahun 2020 sampai dengan sekarang. Dan yang terakhir Wasekjen DPP IKAL pada tahun 2020 sampai dengan sekarang. Wah, luar biasa sekali ya pengalaman pemateri kita pada hari ini. Langsung saja saya persilahkan kepada pemateri kita hari ini untuk memaparkan materinya mengenai sukses sidang, tips dan trik presentasi tugas akhir yang memukau. Kepada Ibu Sastiningsih SEMSI dipersilahkan. Monggo Bu. Terima kasih banyak Mbak Tuti Isnani. Tadi hampir semuanya dibacain. Saya sampai malu sendiri dengarnya karena itu udah ada beberapa yang memang sudah saya sudah nggak di situ lagi gitu. Jadi sekarang fokus memang ngajar dan ada beberapa pekerjaan aja sih yang saya lakukan. Itu baik. Terima kasih banyak. Apa kabar semuanya para teman-teman ya saya manggilnya ya teman-teman semua. Mudah-mudahan sehat selalu. Selamat hari Sabtu untuk kita nih yang nggak pernah ketemu. Semoga aja kita nggak balik ke masa lalu dan kita semua masih bisa nih untuk bersama-sama saya di sini mendengarkan beberapa tips and trik bagaimana sih caranya kita berbicara di depan umum atau di depan orang banyak dengan apa yang kita punya. Gitu. Baik, boleh di share screen ya untuk presentasi yang memukau saat tugas akhir. Mohon Kalau ditunggu ya Bu. Kenapa? Dari Ibu atau dari kami? Mungkin di sana ya, atau sebentar. Sudah Bu. Baik, mungkin sambil nunggu aja ya, kita sambil ngobrol sama yang lain. Di sini siapa sih yang deg-degan nih? Pasti ada ya kalau misalnya kita udah ngobrol atau ngomong depan orang banyak, tiap mau presentasi, apalagi kalau kita presentasinya presentasi sidang, tugas akhir kita, entah skripsi, entah tesis, entah disertasi, itu pasti ada lah di antara teman-teman semua di sini yang memang langsung nih bolak-balik ke kamar mandi. Itu pasti ada. Terus deg-degan. Terus apalagi kalau misalnya jadwalnya maju sidang atau jadwal kita sebagai pembicara itu jam 1. Tapi dari pagi kita udah nggak pengen makan. Boro-boro pengen makan aja udah nggak nafsu, bawaannya mual perutnya. Terus kepala langsung nyut-nyutan, sakit, keringet dingin, semuanya udah ngapa-ngapain udah nggak enak. Itu ada nggak di sini teman-teman semua yang ngerasakan seperti itu? Saya yakin pasti ada, karena nggak beda jauh juga. Saya juga walaupun pengalaman ngajar udah lumayan lama tadi kalau lihat dari CV ya, tapi tetap aja begitu harus bicara, apalagi yang audiensnya memang kita belum tahu ya, belum tahu. Terus
mereka punya jabatan yang lebih tinggi, terus itu di areanya kita area pemerintahan, itu pasti persiapannya harus matang banget. Nah, persiapan-persiapan itulah yang harus kita sebagai pembicara itu bisa benar-benar kita siapkan. Nah, boleh lanjut ya itunya, apa namanya, share screen-nya. Rasa ketakutan itu sebenarnya wajar sih, hal-hal yang wajar ya. Gimana takut kita nih nggak bisa ngomong di depan orang, takut kita nih lupa sama materi kita, terus juga takut ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Setelah itu kita juga akhirnya takut gagal. Tuh, nah makanya hal-hal seperti ini yang memang harus disiapkan. Ini apa materinya udah PPT-nya udah yang ketiga nih. Nah, ada anggapan juga bahwa kita nih seberapa besar sih bakat kita nih untuk bisa bicara ya di depan orang banyak. Ada anggapan bahwa kesuksesan orang itu waktu berbicara atau beretorika hanya karena dia punya bakat. Terus eh, bahwa itu adalah bawaan dari lahirnya dia, emang dia udah pintar ngomong. Tapi nggak selamanya juga bakat itu jadi faktor penentu kesuksesan seseorang ya, terutama dalam beretorika atau dalam berkomunikasi atau dalam berbicara di depan orang banyak. Apa aja sih faktor-faktor pembentuk kita untuk menjadi seorang speaker ya? Itu ada 3L. Ada dari lahir yang tadi saya bilang, terus itu atau bakat ya, ada lingkungan, dan yang ketiga itu yang penting banget itu latihan. Kita latihan supaya kita punya rasa percaya diri yang tinggi gitu, supaya kita juga nggak malu untuk ngomong di depan orang banyak, nggak ada rasa takut juga dari kita ketika kita bicara di depan orang. Nah, boleh lanjut ya. Public speaking tuh yang penting saat presentasi itu kenapa? Nah, sebelum kita masuk ke komunikasi yang efektif, kepercayaan diri dan lain-lain, sebenarnya yang harus kita siapkan pertama itu adalah tampilan dulu, perform kita. Jadi perform itu yang harus benar-benar disiapkan. Dari mulai rambut ya, itu harus disiapkan. Kalau yang laki-laki ya dia harus rapi, terus kalaupun gondrong ya senggangannya diikat pakein pomade lah yang ya supaya oke gitu kan. Yang perempuan ya harus rapi gitu, harus dia keramas pagi-pagi supaya nggak lepek rambutnya. Itu benar-benar harus dipersiapkan. Make up jangan terlalu, tergantung dari acara juga. Jangan terlalu make upnya yang full banget, tapi yang lebih kepada soft make up aja. Terus pakaian kita lihat juga dari di tempat mana nih kita mau menjadi pembicara. Kalau tempatnya memang gunakan ini adalah formal. Jadi dari mulai baju di atasnya, entah menggunakan blazer, dalamnya kemeja atau kaos yang sopan, terus celananya atau roknya itu juga diperhatikan, sepatu, semuanya harus sesuai. Terus perhiasan yang kita gunakan kalau untuk perempuan juga jangan terlalu jangan terlalu banyak. Jadi biasa aja, standar yang lebih sederhana. Terus sepatu juga disesuaikan dengan pakaian kita. Jadi kalau memang mau netral ya lebih baik ke warna hitam. Hitam tuh biasanya lebih netral. Gitu. Setelah itu apalagi yang harus kita siapkan? Kita siapkan lagi tempat yang akan kita jadi presenternya atau sebagai narasumbernya. Tempatnya itu kita harus lihat. Jadi kalau saya ya pengalaman biasanya saya diminta gitu untuk jadi narasumber yang offline ya, misalnya harus hadir. Saya lihat dulu gitu lapangan di sana seperti apa. Sehari sebelumnya tuh pasti saya datang. Saya lihat situasinya, kondisinya kayak gimana. Saya harus bicara nanti di mana, letak stage-nya di mana, ataukah saya nanti harus turun, ataukah saya hanya duduk aja. Itu benar-benar saya harus datang ke tempatnya langsung. Setelah itu saya harus menyiapkan PPT pasti kan. Saya harus menyiapkan materi. Nah, untuk persiapan materi itu
pasti harus ada infokus dan harus ada screen di tempat tersebut. Saya harus cek di sana apakah infokusnya disiapkan, apakah screen-nya juga ada. Nah, itu harus kita cek. Saya pernah, pengalaman saya juga, saya pernah diundang, tapi ternyata nggak ada infokus. Sementara saya menyiapkan materi. Untungnya karena saya menyiapkan sendiri, jadi saya tahu sedikit banyaknya apa yang akan saya sampaikan. Dan untungnya lagi saya selalu standby bawa infokus sendiri, walaupun bukan yang besar ya. Nah, itu akhirnya harus prepare gitu, dipersiapkan. Jadi saya datang pada saat waktu itu di acara, misalnya acara jam 9, saya jam 7 itu udah sampai. Jadi saya benar-benar persiapkan dulu semuanya. Nah, setelah itu dicek lagi, nih materinya, laptopnya bisa nyambung nggak ya ke screen-nya nanti. Jadi kayak kabel VGA-nya, HDMI-nya, itu semua harus disiapkan. Gitu. Jadi begitu hari H itu di waktunya, saya udah tahu bahwa ini pakai HDMI atau ini misalnya pakainya VGA kabelnya. Jadi saya udah siap semuanya. Nah, itu banyak banget teman-teman ataupun anak-anak mahasiswa-mahasiswi ya yang mereka mau sidang itu tidak disiapkan hal-hal seperti itu. Nah, makanya itu yang harus kita siapkan. Nah, setelah itu jangan lupa parfum tuh harus pakai semuanya, tampil wangi itu wajib ya kalau buat narasumber. Lalu komunikasi yang efektif. Kenapa sih public speaking ini penting banget saat presentasi? Jadi kalau saya ngajar itu dari semester 2, 3, 4 anak-anak sampai semester 5 yang mereka belum yang belum maju sidang ya. Itu biasanya memang saya latih di kelas untuk presentasi. Walaupun presentasi-presentasi kecil, tapi saya latih mereka untuk berani bicara di depan orang banyak. Kuncinya satu sih, yang penting itu adalah berani. Nah, komunikasi yang efektif ini adalah membantu kita tuh untuk dia menyampaikan hasil penelitian dengan jelas, audiens mengerti apa sih yang kita sampaikan. Jadi berbicara depan umum itu bukan bakat dari lahir, ya teman-teman ya semua ya. Bicara depan umum itu adalah kemampuan kita yang bisa dilatih dan dikembangkan. Dilatih dan dikembangkan itu ya tadi bagaimana caranya kita tuh rajin ya, rajin. Kalau misalnya dosen, siapa yang mau nanya dari hal itu dulu? Siapa yang mau nanya di sini? Saya. Nah, itu udah melatih kita untuk berani. Karena biasanya ada teman-teman yang mahasiswa tuh mau nanya aja takut gitu, takut nanti dimusuhin sama temennya, takut misalnya, aduh udah waktunya keluar kelas nih. Akhirnya mereka jadi menutup diri untuk nggak mau bertanya. Nah, melatihnya dari hal kecil itu dulu. Bu, saya mau nanya dong. Oh ya, silahkan. Apa yang mau ditanya? Nah, biasanya dia nanya, nanti kalau misalnya saya jelaskan, cukup jelas dengan penjelasan saya, jelas Ibu, tapi ada, nah ini saya udah melihat bahwa ada bakat-bakat dia dan yang memang dia bisa gitu untuk jadi public speaker yang baik karena sudah ada keberanian dulu, itu dilatihnya dari situ. Terus habis itu kalau kalian memang teman-teman semua misalnya maju presentasi ya latihannya itu di depan kaca. Biasanya latihan di depan kaca tuh kita ngomong, hai semua apa kabar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu latihan. Dan satu ya, materi itu jangan dihafal. Apa namanya, kita punya materi misalnya, materi itu jangan dihafal tapi diingat. Karena kalaupun kayak tadi case saya misalnya nggak bawa bang, di tempat saya tuh nggak ada PPT, dia nggak ada apa namanya infokusnya ya, kita udah, karena kita yang bikin jadi kita tahu isi dari PPT kita tuh apa aja. Nah, terus meningkatkan kepercayaan diri ya, meningkatkan kepercayaan diri itu sebenarnya public speaking ini bikin kita tuh jadi selain berani, kita tuh jadi pede sebenarnya. Jadi apapun itu kita pasti akan punya ruang untuk diskusi dengan siapapun, untuk hal apapun, topiknya apapun kita pasti ngerti. Makanya seorang narasumber, seorang speaker yang baik, dia harus punya pengetahuan yang luas. Supaya apa? Supaya nggak pernah kehabisan kata-kata, nggak pernah kehabisan bahan diskusi. Jadi walaupun misalnya biasa ya, kalau misalnya kita ketemu orang, misalnya
kelompok gitu. Kita kelompok baru. Kelompok baru ini biasanya kita jangan sotoy gitu. Kalau sotoy itu kan, weh Mamen apa kabar gini-gini, weh gue tuh begini-begini gini. Tapi banyak orang di situ yang ini siapa sih kok sotoy banget sih baru datang gini. Pasti akan ada persepsi yang seperti itu. Tapi kalau misalnya kita apa kabar, misalnya kenalan-kenalan terus jadi pengamat dulu, jadi pengamat dan jadi pendengar. Nah, setelah jadi pengamat dan pendengar, karena kita sudah terbiasa tadi dengan adanya keberanian, dengan adanya kita ada diskusi dengan siapapun, akhirnya kita punya ruang diskusi dengan kelompok kecil dulu nih, karena kelompok kecil yang baru kita kenal. Karena dari kelompok kecil itulah nanti akan tumbuh akhirnya menjadi keberanian ya sama di diri kita, bagaimana sih caranya kita menjadi seorang pembicara yang baik, terus orang juga bisa mendengar apa yang kita sampaikan, terus nggak tong kosong nyaring bunyinya, karena kalau tong kosong nyaring bunyinya itu ya itu tadi pasti kita nggak dianggap sama orang. Nah terus supaya pesan positif tuh apa sih? Apa yang harus diperhatikan kita dalam public speaking? Variasi suara. Variasi suara ini jangan suara kita datar. Kayak misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Kalau kayak gitu pasti nggak akan ada apa ya motivasi atau spirit juga kan dari kita sebagai narasumber untuk memberikan antusias kepada si pendengar. Jadi variasi suara juga harus diperhatikan ya, intonasi segala macam itu kita harus perhatikan. Terus ekspresi wajah kita itu jangan kelihatan kalau kita ini gugup. Nah, kebanyakan teman-teman ataupun mahasiswa-mahasiswi ya kalau udah berhadapan dengan dosen penguji itu kelihatan banget gitu, pucat, terus ini tangan nih pasti gini-gini di bawah nih keringetan, terus ngelapin keringet di sini, terus yang garuk-garuk kepala, terus yang kayak gitu. Itu banyak banget gestur yang membuat si penguji akhirnya juga, wah ini mahasiswa nggak siap nih pasti nih. Ini pasti bukan dia yang bikin nih. Karena udah kelihatan dari ekspresi kan. Kontak mata kita juga dari gestur tadi yang saya bilang kan. Eye contact itu kita harus jaga banget. Jangan sampai kita nggak ngejaga bagaimana sih kita, karena itu berkaitan semua nih, variasi suara, ekspresi wajah, kontak mata, gestur, itu semuanya berkaitan. Boleh di share screen, di next nggak? Nah, ini hal-hal penting di dalam public speaking ya. Ada verbal, cara kita menyampaikan intonasi ataupun informasi dengan memilih kalimat yang tepat. Nah, kayak kalimat yang tepat tadi, itu kan bisa aja saya misalnya ngomong, coba gimana sih kita mau public speaking? Nggak begitu. Kalau kita ngobrol biasa, kita bisa bicara seperti itu. Tapi karena nih ruangnya ruang seminar, jadi saya harus bicaranya memilih kata-katanya yang tepat dengan cara, lalu apa ya? Ya, lalu apa sih yang perlu diperhatikan dalam public speaking? Itu beda kan? Intonasinya pun juga beda. Kalau misalnya kita ngobrol biasa gitu, ataupun misalnya kata-kata kita datar, apa yang akan, misalnya apa yang diperhatikan dalam public speaking itu datar aja. Tapi kalau misalnya lalu apa yang akan kita perhatikan atau perlu kita perhatikan dalam public speaking Anda sebagai narasumber, itu kan ada intonasi ya, ada tekanan-tekanan dari kalimatnya tersendiri. Dan vokal pun juga harus diperhatikan. Bagaimana cara kita menyampaikan informasi dengan pengaturan lafal ya, dan intonasi yang baik. Nah, itu suara intonasi ataupun vokal ini itu juga harus dilatih. Ada mahasiswa-mahasiswi saya yang kalau bicara tuh dia misalnya gini ya, saya baca misalnya. 3 hal penting dalam public speaking. Verbal, cara kita menyampaikan informasi memilih kalimat yang tepat. Itu ada mahasiswa-mahasiswi saya yang suaranya seperti itu. Tapi karena dengan latihan, saya kalau ngelatih agak galak ya waktu itu sama mahasiswa-mahasiswi saya jadi
Saya latih dan saya suruh dia keluarkan suaranya. Ternyata itu bisa dan dia mampu gitu. Akhirnya suara-suara yang seperti itu hilang gitu. Tapi kalau dia masih ngobrol sama temennya, balik lagi. Nah, ketika dia bicara di depan umum ataupun di depan orang, apalagi waktu dia lagi sidang, itu berubah suaranya. Karena saya suruh keluarkan. Nah, ngeluarin suara ini kan ada tekniknya ya. Dia harus dikeluarkan dari perut, terus dia harus masuk naik ke atas dan itu benar-benar harus dilepas, dikeluarkan. Kalau kayak tadi yang saya bilang itu kan, 3 hal penting dalam public speaking. Verbal, cara kita menyampaikan informasi dengan memilih kalimat yang tepat. Vokal, cara kita. Jadi dia menyampaikannya seperti itu, gitu. Dia hanya membaca. Nah, itu yang harus dirubah. Terus visual ya, visual juga gerakan-gerakan kita, postur kita, terus kontak mata ya, itu benar-benar harus dijaga banget. Mimik wajah juga nggak bisa nih, kayak misalnya tadi pagi saya bad mood gitu kan, karena misalnya macet, terus ketemu orang yang nggak ngenakin, terus saya harus ngomong di depan orang banyak seperti ini. Itu bisa berpengaruh juga sama kita karena bad mood tadi. Nah, gimana caranya? Ya harus mikirin hal-hal baik dan menyenangkan buat kita. Jadi hilang tuh bad mood tadi dan ya kita harus bisa nampilin wajah yang yang enak gitu dilihat orang. Terus cara penyampaian pun juga harus enak. Jangan yang muka kita harus langsung berubah jadi judes gitu kan. Jadi tahu nggak sih hal penting ya dalam public speaking itu ada verbal, ada vokal, ada visual. Ada yang mau tanya sampai sini? Nah, itu kan beda ya. Misalnya hal seperti itu kan beda. Jadi ini semuanya mempengaruhi kita gitu dalam kita melakukan komunikasi di depan orang banyak. Nah, terus boleh dilanjut ya. Ya, ini pokoknya variasi suara kita pokoknya tadi harus dijaga volume ya. Terus kecepatan. Ini saya juga nggak tahu nih kecepatan ritme saya bicara, artikulasinya nih kira-kira terlalu cepat atau enggak. Saya kalau soalnya kalau excited atau semangat nih suka terlalu cepat ngomongnya. Nanti kalau kecepatan tolong diinin ya moderator. Nah, jadi bicara artikulasi itu juga disesuaikan dengan kebutuhan kita. Biasanya kalau kita bicaranya cepat itu ya tadi karena kita antusias, kita excited, tapi ada juga orang yang buru-buru sih. Orang yang buru-buru tuh biasanya dia punya urgensi sendiri, nah biasanya juga jadi terlalu cepat. Terus kalau bicara lambat itu pun juga merupakan suatu penekanan di dalam intonasi suara kita. Nah, terus kita juga harus memberikan jeda nih di dalam penekanan tadi. Kayak misalnya ini kita pindah materi, itu harus ada jeda di dalam materinya tadi. Nah, ini teknik public speaking di dalam gerakan tangan ya. Gerakan tangan itu ada finger counting. Nah, finger counting itu kayak misalnya, jadi gini ya Bapak Ibu, ekspresi wajah. 1, 1. Nah, itu boleh kita. 1, jika berbicara pastikan mata kita tidak terpaku pada satu benda. Nah, yang kedua, hindari kecenderungan menggeleng, misalnya menggeleng-gelengkan kepala. Yang ketiga, biasakan tersenyum. Nah, itu figure counting, gerakan tangan ya. 1, 2, 3, 4, gitu. Itu bisa kita lakukan. Terus sound effect. Sound effect itu kayak misalnya, saya nggak bisa sih bunyiin tangan gini ya. Dengeran nggak? Nah, itu kayak gitu, itu boleh. Jadi, gimana menurut jadi ini 1, jika berbicara pastikan mata tidak gini. 2, nah itu juga bisa seperti itu. Lalu cherry picking. Cherry picking itu misalnya mata itu ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ini cherry picking nih namanya. Ada yang besar, ada yang kecil. Jadi kontak mata harus dilakukan. Lepaskan pandangan ke seluruh ruangan. Ini kontak mata ya, misalnya saya bicara kontak mata. Jadi dengan mata yang besar atau mata yang kecil, kalaupun matanya besar, jangan kita jadi melotot karena kita melepaskan pandangan ke seluruh ruangan. Ketika kita lagi berbicara kan.
Ketika kita lagi berbicara di depan orang banyak, lakukan kontak mata. Tadi cherry picking, kecil, mata Anda kecil atau mata yang besar. Ketika mata yang besar, nah, lakukanlah kontak mata ke seluruh ruangan, tapi nggak begini, gitu nggak. Jadi pelan-pelan lihatnya. Dari seluruh sana, misalnya audiensnya di sebelah sana, kita lihat ke sana, terus nggak lama kita pindah, hitungan 1, 2, pindah, 1, 2, pindah. Nah, terus tarik nafas. Tarik nafas itu ya kita ngomong, jangan tadi kayak orang dikejar-kejar hantu kan. Terus gimana caranya supaya kontak mata ini juga jangan kita jadi kayak melototin orang gitu. Jadi kita harus fokus juga sama materi. Lalu ada di lingkar. Nah, di lingkar itu begini. Jadi perusahaan yang ada di sana itu bisa kita lakukan. Kayak tadi kan saya juga pakai begini ya di lingkar untuk menjelaskan materi-materi yang ada. Gitu. Percaya atau tidak? Lirikan mata itu memiliki makna. Percaya atau tidak? Bahwa lirikan mata memiliki makna. Itu adalah di lingkar. Terus, apa yang terakhir? Space beauty. Nah, tunjukkan ini. Belum pindah. Sorry. Space beauty. Kayak tadi. Percaya atau tidak bahwa lirikan mata memiliki makna? Apa maknanya? Satu, misalnya, melihat ke kanan menunjukkan bahwa seseorang sedang mencoba menggunakan imajinasi mereka, tahu bahwa mereka berbohong, gitu. Ini kan gini tetap, tadi begini. Dua, saya menggunakan lagi nih gestur finger counting. Dua, melihat ke kiri, ya kan, arah ke sana. Melihat ke kiri berarti bahwa seseorang mengingat sesuatu. Ini adalah teknik public speaking dengan gerakan tangan. Lalu tiga, yang ketiga adalah menunduk ini ya, dapat menunjukkan bahwa seseorang itu adalah pemalu, gugup, atau dia memiliki harga diri yang tidak begitu baik. Empat, pakai ini lagi finger counting. Empat, jika mata seseorang lari-lari misalnya kan, jika mata seseorang dengan cepat melirik ke sana ke sini, berarti mereka merasa bahwa diri mereka nih, saya menggunakan lagi dengan space beauty, diri mereka adalah gagal. Jadi ini adalah teknik public speaking dengan menggunakan gerakan-gerakan tangan. Boleh dilanjut ya. Nah, ini juga bahasa tubuh ya. Teknik public speaking tadi eye contact. Tadi eye contact yang saya jelaskan. Di sini ada scan audience. Scan audience itu kita ngelihat. Kita ngelihat kita siapa sih audiensnya. Kayak di sini kan tadi saya lihat siapa aja nih yang audiensnya. Lalu alihkan pandangan kita nih. Kalau habis kita scan, maka tadi saya pakai hitung. Melihat ke sini misalnya pakai hitungan detik. 1, 2, pindah. 1, 2, pindah lagi. Misalnya ruangan besar, orangnya banyak. Kita pindah. Kita lihat selamat pagi semuanya, itu ke tengah dulu. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Scan. I-nya langsung kita scan. Apa kabar? Ke kiri, hitung. 1, 2, 3, pindah ke kanan semuanya gimana? Baik, sehat ya, semoga. Itu scan audience. Lalu pecahkan area. Jadi dipecah beberapa area. Tadi ada yang di kiri, di tengah, di kanan. Nah, itu kita harus bisa memecah area tersebut. Misalnya kita mau ngomong nggak terus-terusan menghadap ke tengah gitu. Terus yang pertahankan kontak. Nah, pertahankan kontak ini nggak misalnya saya sama moderator gitu kan, sama Mbak Tuti. Misalnya kalau misalnya kita ketemu nih Mbak yang nggak di ruang online ya, saya cuma ngeliatinnya moderator aja sambil saya jelasin masalah. Kira-kira Mbak Tuti gimana rasanya? Risih nggak kalau dilihatin saya terus? Sementara saya sambil ngomong terus gitu, Mbak. Nah, Ya, mungkin ada rasa risih juga sih, Bu. pasti risih kan? Kalau terus-terusan misalnya saya pertahankan kontaknya sama Mbak Tuti terus. Orang-orang juga bingung, nih narasumbernya kenapa ya? Gitu. Pasti akan nanya gitu. Nah, jadi pertahankan kontak itu cukup misalnya sekali saya lihat satu orang.
Saya lihat, pertahankan, hitung lagi, 1, 2, cukup. Kalau tadi kan 1, 2 kan pindah area, pindah area. Nah, ini pindah ke orang, gitu, ke orangnya. Misalnya kita ada yang mau dilihat siapa gitu kan, entah yang perempuan. Kita lihat 1, 2, pindah. Ini jadi kontak mata itu harus begini. Yang harus kita lakukan adalah pindah lagi, bahwa mata itu adalah jendela jiwa kita. Pindah lagi. Nah, itu satu-satu. Tapi kalau misalnya pengujinya 3 di depan, jadi di sini saya ingin menjelaskan, ya, lihat pengujinya 1, bahwa materi yang saya sampaikan ini adalah hasil saya sendiri. Di sini saya akan mempresentasikan, bisa menggunakan gestur tangan tadi. Saya akan mempresentasikan, nah itu boleh seperti itu. Lalu hindari menatap. Nah itu tadi yang saya bilang, menatap. Kalau misalnya saya menatap terus-terusan gitu, nggak pindah-pindah, nah itu pasti akan jadi masalah tuh buat orang ini, ngapain sih, kenapa lo ngeliatin gue mulu gitu. Berikan waktu. Nah itu berikan waktu yang tadi, hitung 1, 2 kita pindah, 1, 2 kita pindah. Nah yang jangan dilakukan adalah kita nggak bisa nih ngelihat ke atas terus, kan biasanya gitu ya. Jadi gini Bapak Ibu, bahwa bahasa tubuh yang harus kita lakukan itu adalah, terus kita yang ngelihatnya ke sana, ke ruang kosong yang ada di atas, atau ke ruang kosong yang ada di bawah, kita melihat ke lantai. Dalam suasana formal itu ya, kita bahasa tubuh ini lebih baik duduk daripada berdiri. Nah, itu kan orang juga udah bisa ngelihat, yang tadi saya bilang bahwa penguji itu langsung tahu bahwa anak ini pasti tidak akan menguasai materi. Terus hanya melihat kepada 1, 2 orang yang menyukainya. Jadi kalau misalnya ada 3 penguji di situ, terus dia kenal dengan salah satu dosennya atau pengujinya, misalnya pembimbingnya sendiri, jadi terus-terusan yang dilihat adalah si pembimbingnya. Begitu ditanya sama penguji juga, penguji 1, 2, ini saya pernah nemuin case seperti ini ya. Jadi anak bimbingan yang nanya penguji 1 atau ketua sidang, tapi dia selalu ngejawab melihatnya ke saya terus gitu. Iya Bu, jadi ini begini Bu. Dia hanya melihat ke saya gitu. Itu jadi teguran dan itu akan mengurangi poin. Jadi ditegur sama penguji 1 dan ketua sidangnya. Kamu kenapa ya? Kenapa harus lihat pembimbing kamu? Emang ada apa? Ini saya yang nanya, di sini pembimbing kamu ini sebagai penguji. Jadi kena tegur seperti itu. Nah, itu jangan sampai dilakukan karena itu akan mengurangi nilai juga atau mengurangi poin. Nah, terus terlalu banyak melihat catatan atau slide kita. Nah, terlalu banyak melihat catatan atau slide ini pun juga nggak bagus. Makanya kalau misalnya bikin sendiri, pasti dia akan inget nih bab 1, 2, 3, 4 ini isinya apa aja sih gitu. Jadi udah langsung tahu kalau tugas akhir itu harus dimengerti, bukan dihafal. Karena kalau dihafal, begitu ketemu dosen penguji yang yang memang dia galak ya, atau dia memang detail, itu pasti buyar semuanya dan akan lupa gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada voice ya. Tadi ya saya bilang volume untuk suara kita. Jadi nggak bisa suara kita tuh datar aja. Nanti saya coba dipresentasiin ya. Itu ada tekniknya sendiri bagaimana suara ini volumenya bisa naik turun, nggak datar aja. Kayak misalnya saya bilang ice breaking. Dalam bahasa Inggris, ice breaking artinya memecahkan es hingga. Jadi cuma segitu aja. Tapi dia nggak berani untuk bicara. Nah, di dalam sebuah presentasi ada namanya ice breaking. Ice breaking itu untuk apa tujuannya? Untuk memecahkan suasana supaya suasana itu nggak jadi kaku atau tegang. Kayak tadi saya misalnya pagi, halo selamat pagi semuanya, semoga pada sehat ya. Gimana hari Sabtu ini? So, hari Sabtu itu adalah ruang rindu, waktunya kita untuk menunggu di mana kamu ada di situ. Itu salah satu ice breaking, misalnya seperti itu. Kalaupun kita mau buka hal-hal seperti itu, nggak ada masalah. Tapi voice-nya tadi itu digunakan. Jangan hanya datar. Terus out of filter. Kadang-kadang nih ya, kadang-kadang saya juga masih
masih secara nggak sadar pakai eh gitu. Apa ya? Cuman kalau saya kadang suka saya split lagi. Iya, itu tadi karena saya suka kasih jeda untuk, aduh nih kayaknya nih. Nah itu suka nggak sadar. Dan itu banyak hal dilakukan oleh siapapun itu pasti pernah ngalamin. Nah cuman buat teman-teman ya yang misalnya masih belum terbiasa, ini pasti banyak banget nih ketemu dengan eh eh apa ya? Nah itu tuh banyak banget. Jadi harus dilatih. Kuncinya tuh cuma latihan, latihan dan keberanian. Kalau kitanya nggak latihan ya pasti akan eh tunggu dulu ya Bu, saya panik nih Bu. Nah, sebentar ya Bu, saya tegang. Bentar dulu Bu, saya lupa. Itu pasti akan seperti itu. Jadi harus latihan kuncinya. Intonasi, volume, intonasi itu benar-benar juga bagian daripada teknik public speaking. Nah, terus clarity juga, gimana sih supaya kita ini jelas pada saat kita bicara. Kadang-kadang ada orang yang ngomong aja tuh kayak orang kumur-kumur kan, ngejelasin. Ya itu tadi karena nggak latihan. Terus kayak orang baca, presentasinya tuh kayak orang baca. Jangan dibiasakan kita presentasi itu bukan pointer-pointer, dia berupa narasi. Nah itu kalau narasi seperti itu terus kita baca itu pasti jadi seperti orang kumur-kumur. Terus apalagi kalau ada bahasa-bahasa asing gitu ya, bahasa-bahasa asing yang memang dia belum paham juga. Terus bacanya pasti nggak akan jelas. Nah, itu kuncinya balik lagi ya latihan. Terus energi ya, antusias tadi. Antusias itu kan kelihatan begitu kita ngomong, terus begitu kita bicara di depan orang, energi kita nih membawa semangat nggak sih buat orang. Tapi kalau misalnya kitanya lemas gitu terus, selamat pagi semuanya. Aduh saya tadi tuh macet banget di jalan, mohon maaf ya. Jadi saya agak terlambat. Terus saya capek banget nih masih. Coba kalau seperti itu, kira-kira menambah energi atau menambah motivasi nggak sih buat pendengarnya? Tapi kalau misalnya ngebawainnya dengan cara, halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga semuanya sehat ya. Mohon maaf banget tadi saya ini agak terlambat datangnya. Mohon maaf, Kak Tuti, saya tadi nggak on time sampai soalnya tadi saya di jalan tuh kena macet. Terus habis itu di jalan tuh tadi ada orang yang begini, begini, begini. Jadi mohon maaf semuanya ya, saya harap kita masih bisa gini. Itu beda gitu yang kita bawakan, memberikan energi positif. Kalau bahasa kerennya sekarang bagaimana cara kita membangun afirmasi positif untuk diri. Nah, itu harus kita tularkan ke pendengar kita gimana caranya supaya mereka juga antusias. Jadi bukan cuma sekedar bukan cuma saya yang sekedar ngomong aja, tapi para pendengarnya juga jadi tertarik gitu loh. Seru ya nih kayaknya, oke deh, materinya juga bagus, ini segala macam. Nah, hal-hal seperti itu yang memang kita harus ada nih di diri kitanya dulu. Makanya tadi di awal bad mood itu dibuang nih, dibuang jauh-jauh karena itu eh, ngebawa banget sampai kita nanti bisa nggak sih ngasih energi energi ya atau memberikan motivasi untuk para pendengar kita. Gitu. Boleh dilanjut? Mempersiapkan slide-nya tadi mempersiapkan presentasi sidang skripsi yang baik dan benar. Nah, ini jadi tahapan persiapannya materi ya, pasti materi kita dari awal harus bikin sendiri. No joki-joki. Teman-teman ini melihat skripsi orang atau misalnya jurnal orang, tapi itu sebagai referensi, bukan copy paste untuk nanti tugas akhir kalian sendiri. Ya, itu harus disusun sendiri, dibikin sendiri supaya apa? Supaya kita ngerti. Kan tadi saya bilang, begitu kita presentasi itu pasti
dosen penguji itu 3 dan kita tuh ngeblank. Kalau kita ngehafal, kita ngafalin nih, misalnya orang yang bikin terus kita cuma ngafalin aja, itu pasti kita bakalan ngeblank dan kita nggak akan tahu apa-apa isinya. Nah, tapi kalau misalnya kita bikin sendiri, terus dosen penguji nanya semua apa yang ada di dalam tugas akhir kita tahu ini di halaman berapa nih ada ini. Terus ini teorinya siapa? Oh, ini saya menggunakan teorinya si A, si B, si C dari tahun sekian sampai tahun sekian. Beli apa? Teori ini mengatakan bahwa bla 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 bla. Dia pasti akan bisa menjelaskan. Mental. Nah, ini yang penting banget mentalnya nih. Gimana sih kita nih tetap harus, ini boleh di-share ya, apa di teks ya, apa namanya materinya. Gimana kita nih punya pikiran negatif di apa namanya, boleh di next ini materinya. Pikiran kita nih tetap optimis, tetap positif bahwa kita bisa. Ya itu tadi mental ini. Ada juga orang-orang yang misalnya udah dibikinin tugas akhirnya, dia ngerasa udah ngafalin, terus karena saking pedenya, kalau ditanya bisa tenang aja. Nah begitu ujian sidang bingung menjawabnya. Tapi ada juga yang misalnya orang-orang seperti itu bisa ngejawab semuanya. Satu sih, itu cuma faktor keberuntungan gitu. Jadi harus tahu nih dosen pengujinya siapa. Gitu, kenalin apa dosen penguji karakternya tuh seperti apa. Nah, misalnya ada mahasiswa gitu ya yang tadi saya cerita, misalnya dia apa dibikinin, terus dia bimbingan juga nggak pernah, terus dia juga begitu maju sidang apa PPT-nya juga dia ala kadarnya. Nggak taunya dosen pengujinya dia lihat misalnya nama dosen penguji yang karakternya detail banget dan luar biasa. Begitu dia lihat dia panik gitu kan. Tapi ada faktor keberuntungan di situ. Ternyata dosen penguji ini nggak bisa nguji dia, jadi diganti dengan dosen penguji lain. Nah itu dia mungkin masih bisa ngejawab karena ya itu tadi biasanya kalau dosen penguji pengganti tidak membaca dengan detail hasil skripsi. Itu cuma faktor keberuntungan dan 1 banding 1.000.000 lah itu bisa terjadi hal-hal seperti itu. Jadi memang harus dipersiapkan banget materi dan mental dari teman-teman semua supaya bisa dengan mudah menjawab ataupun menjelaskan semuanya. Terus yang terakhir ya susun PPT-nya dengan baik dari hasil skripsi kita. Jadi dari hasil skripsi utamakan apa sih aspek-aspek yang memang jelas dan sederhana. Gitu. Jadi itu yang harus dipersiapkan. Lanjut ya. Nah, ini tahapan membawakan ya. Buka presentasi kita, set to the point aja. Ucapkan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Sidang, Bapak A, B, C, dan penguji 1, Ibu siapa, misalnya lengkap dengan gelarnya, dan penguji 2 juga selaku pembimbing saya, bla bla bla. Itu harus dijelaskan dengan baik dan benar. Terus topik ataupun misalnya yang akan kita bawakan presentasi apa hasil penelitian saya kali ini dengan judul bla 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 bla. Nah, itu harus disampaikan langsung straight to the point ya. Terus menjelaskan isi presentasi dengan jelas dan padat. Ini nanti ada contohnya ya di bawah. Terus penutup presentasi skripsi. Boleh lanjut? Ini tanya jawab. Ini pasti nanti ada pertanyaan. Nah, begitu ini ditanya nih, kalian nih pasti kan udah selesai, suruh duduk, terus ditanya. Pasti gimana rasanya? Ini bikin sendiri apa bukan? Ya, bikin sendiri Bapak, Ibu. Gimana kamu udah siap? Sudah. Kalau yang nggak siap, ya
Siap Pak. Gitu. Tapi kalau yang siap, siap. Nah, pasti jawabnya akan dengan penuh percaya diri ya. Biasanya yang sidang itu nggak fokus dengan pertanyaan dosen. Jadi kemana-mana nih pikirannya. Aduh, tadi presentasi gue gimana ya? Aduh, ini nanti gimana ya? Ini jawabnya nanti gue apa ya? Itu banyak banget. Jadi tidak menyimak pertanyaan dengan baik. Kadang-kadang misalnya gini, coba tadi Anda menjelaskan bahwa di bab 2 Anda menggunakan konsep dan teorinya ini. Lalu bedanya konsep dan teorinya si A dan si B itu apa ya? Bingung. Karena nggak menyimak, akhirnya dibilang, mohon maaf Pak, tadi pertanyaannya apa ya? Itu karena tidak nyimak dan nggak fokus. Dan itu sering banget, banyak banget terjadi di mahasiswa-mahasiswi yang memang sudah mau sidang, sudah sidang ya. Jadi selalu begitu, nggak fokus. Tapi kalau yang fokus, dia akan dengerin, baik, terima kasih atas pertanyaannya, saya akan coba jawab. Antara konsep dan teori dari A dan B itu berbeda, karena konsep A menjelaskan mengenai bla 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 bla, dan teori B menjelaskan bla bla bla. Kaitannya dengan hasil skripsi saya ataupun dengan hasil penelitian saya adalah dia bisa menjelaskan itu. Tuh, jadi cara menjawab pun jangan buru-buru. Kalau misalnya antara konsep A dan konsep B itu antara konsep A dan teori A ini dia berkaitan karena dia begini. Lalu bagaimana caranya ini ya dia harus bla bla. Jadi dia terburu-buru, tidak menggunakan tadi voice, intonasinya, terus volumenya, suaranya itu tidak lagi diperhatikan karena ya tadi terburu-buru menjawab. Terus jawab juga harus yakin. Karena kalau kita nggak yakin nanti pasti ditanya, kamu aja mempertanyakan penelitian kamu sendiri, pasti akan digituin kan. Gimana kita bisa yakin kamu bahwa ini penelitian yang kalian tulis sendiri. Nah, menjawab dengan keyakinan tadi itu yang saya jelaskan. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya, Bapak. Saya akan coba menjawab hasil penelitian saya, yaitu tadi konsep A dan teori B ini memang berbeda. Tapi perbedaan di sini bisa menjelaskan atau bisa menganalisa dari judul skripsi saya yang berjudul bla 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 bla. Gitu. Itu menjawab dengan penuh keyakinan. Jadi kalau orang yang udah nggak yakin, dia pasti jawabnya juga buru-buru gitu. Iya Pak, jadi antara konsep A ini dia bicara mengenai apa ya? Nah, kalau buru-buru akhirnya dia nggak. Ada juga yang iya konsep A ini bicara mengenai gini-gini, tapi teori B ini Pak dia bisa mensinkronkan antara pertanyaan ini dan dia bisa menjawab bla bla bla. Jadi antara intonasi voice-nya dia, terus apa namanya gesturnya itu udah menyatakan bahwa dia nggak yakin dengan hasil tulisannya dia sendiri. Jadi boleh di next ya. Ini ada contoh presentasi PPT. Boleh di next. Skripsi mahasiswa saya ini 228, padahal di kita tuh hanya 80 halaman sebenarnya untuk skripsi ya. Tapi dia bikin hasil skripsinya ini sampai 228. Itu mungkin dengan lampiran-lampiran, tapi lampirannya juga nggak terlalu banyak. Nah, dia mengangkat di sini mengenai pola komunikasi antar pribadi pada pasangan hubungan jarak jauh atau long distance relationship pada masa pandemi melalui media sosial WhatsApp. Jadi dari judul aja di sini kalau di kami ya dia lebih dikerucutkan lagi mengangkatnya mengenai komunikasi antar pribadi, lalu ada pasangannya siapa di situ atau siapa subjeknya yang akan diteliti, di mananya itu pun juga harus dijelaskan ya di media sosial WhatsApp. Long distance relationship-nya ini dijelaskan di dalam. Nah, ini judul boleh di ada ininya nggak? Ini skripsinya 228, jadi di sini saya mungkin lebih menjelaskan kepada PPT-nya ya, PPT-nya aja. Boleh lanjut ya. Nah, di latar belakang ini yang dijelaskan karena latar belakang kita itu kan harus menjelaskan apa bagian dari judul tadi.
Misalnya di judul ini ada pola komunikasi antar pribadi, hubungan jarak jauh, long distance, melalui WhatsApp. Nah, menceritakan dulu bahwa dengan adanya masa pandemi, kita semuanya ini menggunakan teknologi. Teknologinya media sosial untuk melakukan komunikasi. Nah, dia menjelaskan di situ perkembangan teknologi digitalnya. Itu lumayan panjang dijelaskan. Lalu dikerucutkan dengan teknologi digital yang digunakan media sosialnya itu apa? Itu adalah WhatsApp. Itu pun juga dijelaskan di WhatsApp-nya. Nah, karena di deskripsinya itu panjang, ada beberapa puluh halaman, dia membuat pointersnya seperti ini. Lalu ada kebijakan pelaku perjalanan. Jadi diceritakan sama dia bagaimana kalau sebelum long distance itu mereka harus bolak-balik ke sana. Nah, dengan adanya pandemi ternyata dengan menggunakan WhatsApp masih bisa berjalan dengan baik. Lalu pola komunikasinya dijelaskan juga dan long distance relationship-nya pun juga dijelaskan. Lanjut, di rumusan permasalahan ini kan juga masih di bab 1 ya, dengan tujuan penelitian. Ya, ini mau nggak mau tetap harus dibuat rumusan masalah dan tujuan penelitiannya. Ini nggak bisa dibuatkan pointers, tapi kita bisa buatkan seperti ini. Gimana sih pola komunikasinya antar pribadi? Itu tetap dituliskan di sini. Ya, lanjut ya. Nah, kalau di kita itu di bab 2, di rumusan masalah, bab 2 iya, itu ada rumusan, mohon maaf, ada namanya penelitian terdahulu. Jadi penelitian terdahulunya ini juga harus disebutkan. Kalau di kita ya ada siapa aja, minimal 5 ya. Ini masuk di bab 2. Ada teori, ada konsep. Dia menggunakan teorinya, boleh dilanjut ya. Teorinya penetrasi sosial, social information processing. Nah, ini pun nggak perlu dijelasin bahwa teori penetrasi sosial itu berbunyi apa. Itu nggak perlu kita tulis, kita sudah tahu isinya itu mengenai apa. Jadi kita sebagai penulis skripsi harus tahu bahwa teori penetrasi sosial ini bicara mengenai apa sih, gitu. Dia sudah harus bisa menjelaskan. Jadi teori penetrasi sosial di sini menurut Altman dan Taylor itu mengatakan bahwa teori jarak jauh itu harus begini itu harus dijelaskan. Lalu teori social information processing dari Walter itu pun juga mengatakan bahwa teori social information ini dia memberikan informasi kepada halayak. Nah, dia harus bisa menjelaskan hal tersebut. Gitu. Lanjut. Nah, ini konsep yang digunakan, dia di situ ada pola komunikasi antar pribadi, ada computer mediated communication karena menggunakan media baru ya. Lalu ada long distance relationship. Nah, ini juga hanya pointersnya aja. Jadi nanti begitu, ini kan berupa PPT. Jadi nanti pada saat menjelaskan di tugas akhir atau di sidang, pola komunikasi antar pribadi ini sendiri berbicara mengenai komunikasi dua arah kepada satu orang atau dua orang. Itu kita harus menjelaskan sendiri gitu. Lalu computer mediated communication itu juga menggunakan bahwa sekarang ini adalah zamannya digital di mana semua bisa terintegrasi dengan sistem dan lain-lain. Itu kita harus jelaskan. Karena waktu kita untuk sidang ataupun tugas akhir itu biasanya 7 sampai 10 menit. Dan long distance relationship itu pun juga kita harus bisa menjelaskan apa sih long distance relationship itu. Tuh. Dan di sini kalau di kami itu memang ada kerangka berpikir, lanjut ya. Kerangka berpikir ini untuk memudahkan kita nanti menulis sampai ke bab 4. Jadi apa aja sih yang harus kita buat? Nah, ini pun harus kita masukkan di dalam PPT karena akan memudahkan dosen penguji untuk membaca arahnya kemana sih skripsi ini. Jadi misalnya di sini saya mengangkat mengenai pola komunikasi antar pribadi pada pasangan hubungan jarak jauh atau long distance relationship di masa pandemi. Di sini saya menggunakan konsepnya adalah pola komunikasi antar pribadi dari Joseph De Vito, di mana pola komunikasi ini bicara mengenai pola komunikasi persamaan
pola komunikasi seimbang terpisah, pola komunikasi tidak seimbang terpisah, dan pola komunikasi monopoli. Lalu di sini juga saya menggunakan teori penetrasi sosial, di mana teori ini berbunyi memfokuskan pada pengembangan ini, dan teori sosial informasi yang bicara mengenai individu dapat mengembangkan hubungannya dengan bla 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 bla. Dan konsep yang terakhir saya gunakan adalah long distance relationship yang bicara mengenai hubungan jarak jauh adalah oleh sepasang kekasih dibatasi oleh bla 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 bla. Sehingga diharapkan pola komunikasi antar pribadi pada pasangan hubungan jarak jauh atau long distance relationship ini di masa pandemi dapat berjalan dengan baik. Nah, ini memudahkan dosen penguji bisa langsung tahu bahwa hasil akhirnya nanti di kesimpulan itu ini bisa berjalan dengan baik itu dari si kerangka berpikir ini. Lanjut. Nah, di bab 3 ini adalah metodologi penelitian. Nah, di sini biasanya penjelasannya banyak ya. Kalau metodologi itu kan, apalagi kalau kualitatif, di sini dia hanya menulis bahwa metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya apa, terus penentuan informannya itu siapa aja, informan 1, 2, misalnya disebutkan namanya si ini, dia ada di Belanda dan di Jakarta, informan 3, 4-nya dia ada siapa dan siapa, dia ada di Inggris dan Jakarta. Nah, ini hanya berupa pointersnya aja. Terus teknik keabsahan datanya seperti apa, ada sumber, waktu, dan teknik. Lanjut ya. Nah, di sini hasil penelitian dan pembahasan ini biasanya dia akan menjelaskan lebih detail. Dari 2 dan 3 pasangan dia menggunakan pola komunikasi. Jadi dari kerangka berpikir tadi ada pola komunikasi ada 5, dia hanya menggunakan 1 pola komunikasinya yaitu pola komunikasi seimbang. Jadi saya di sini menggunakan pola komunikasi seimbang atau equality pattern dan sisanya menggunakan pola komunikasi yang apa. Itu di sinilah di bab 4 ini si mahasiswa ataupun mahasiswi itu menjelaskan agak lebih detail dengan 1 lembar PPT ini. Jadi level awal karakteristik pasangan dia jelaskan seperti apa, lalu level akrab itu seperti apa. Dia menjelaskan lebih detail lagi dengan waktu 7 sampai 10 menit. Lalu lanjut, di sini ada kesimpulan dan saran dari hasil tugas akhirnya. Ini hanya poinnya aja dari kesimpulan dan saran. Sudah, habis itu terima kasih. Itu. Mungkin materi yang saya sampaikan cukup sampai sini Mbak Tutisna ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga dan mudah-mudahan juga jelas ya buat teman-teman semua yang ada di Zoom. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas penyampaian materinya. Luar biasa sekali penyampaian materinya. Sangat inspiratif pemateri kita hari ini. Baik, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman, Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan untuk menulis pertanyaan di kolom chat Zoom atau menggunakan fitur raise hand untuk bertanya langsung kepada narasumber kita. Silakan untuk yang ingin bertanya. Boleh kepada Kak Dinda Rahmalia, silakan. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Terima kasih sebelumnya Bu atas materinya, itu sangat insightful bagi saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dinda Rahmalia, saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, terkait presentasi ini Bu, di jurusan saya kan menggunakan full bahasa Inggris ya. Jadi kadang walaupun kita sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari, tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada kayak gugup gitu kan Bu. Nah, terutama untuk bahasa Inggris ini kadang suka ngeblank gitu terkait kosakatanya. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya, cara mengatasi hal tersebut agar kita tetap tenang tanpa kelihatan sedikit pun kayak panik karena ngeblank atau segala macam gitu Bu.
Oke, Terima kasih makasih. sebelumnya, Bu. Langsung dijawab ya, atau ditunggu berapa pertanyaan? Langsung. Boleh Ibu langsung dijawab aja, nanti berlanjut Baik, di pertanyaan selanjutnya. baik. Terima kasih banyak, Dinda Rahmalia. Semangat ya dari Universitas Muhammadiyah. Kalau dibilang gugup, pasti. Tadi kan saya juga bilang ya bahwa untuk pembicara siapapun itu orangnya pasti akan mengalami yang namanya kegugupan. Itu udah pasti. Terus kalaupun apalagi tadi pakai bahasa Inggris ya, kosakatanya semua apa pronunciationsnya juga harus dikuasai banget. Tapi saya yakin lah karena semuanya full Inggris jadi sudah terbiasa. Nah, sebenarnya itu balik lagi kepada kebiasaan kita kan. Kalau untuk bahasa itu kan sebenarnya kepada kebiasaan kita. Jadi saya yakin Mbak Dinda ini pasti juga bahasa Inggris sudah oke. Cuman yang masalah itu adalah di gimana sih caranya kita nih ngomong nih bisa bisa lancar gitu kan, bisa nggak gugup. Latihan, Mbak. Saya cuma bisa bilang bahwa kita harus banyak latihan gitu. Gimana caranya latihan? Harus banyak juga kayak misalnya di kelas gitu ya. Tadi banyak nanya. Setelah banyak nanya, em, biasanya kalau saya selalu menawarkan diri kepada mahasiswa, siapa yang mau maju nih untuk ngasih materi saya, karena materi udah ada sebenarnya. Tinggal gimana caranya mahasiswa ini bisa ngebawain. Nah, ngebawain ini nih dia butuh keberanian. Itu kan padahal teman-temannya sendiri gitu loh. Tapi mereka masih takut. Nah, kalau saran saya sih harus berani maju sih ke depan dicoba ya Mbak. Harus berani maju karena itu untuk melatih skill kita gitu. Yang pertama melatih keberanian dulu deh. Melatih keberanian bahwa misalnya dosennya gitu ya mau ngasih materi. Izin aja Bu, izin atau Pak izin atau share gitu. Pakai bahasa Inggris lah. Saya juga bahasa Inggris bisanya was wis wus nih Mbak. Nggak cas cis cus. Jadi misalnya izin ke ke dosennya untuk bisa nggak saya kalau saya yang misalnya memberikan materi hari ini dengan menggunakan materi Bapak atau Ibu, tapi sebelumnya izin dulu. Tapi kalau nggak diizinkan, gunakan forum diskusi atau bertanya itu sebagai forum kita untuk melatih keberanian kita bicara dengan dosen dulu di depan semua orang. Karena itu bukan hal yang mudah. Saya setiap nawarin pertanyaan misalnya ya, oke, udah jelas ya semuanya? Jelas Bu. Misalnya di satu dua yang jawab. Saya harus tanya lagi, jelas nggak semuanya? Jelas Bu. Oke, kalau jelas sekarang ada yang mau nanya apa enggak? Nggak ada yang mau nanya. Pasti nggak akan ada yang mau nanya. Berarti kalau nggak ada yang mau nanya, jelas ya semuanya. Sekarang saya aja deh yang nanya. Sekarang mau kalian nanya atau saya yang nanya? Langsung buru-buru pada nanya. Nah, itu sebenarnya kita melatih keberanian. Jadi lebih baik membuka ruang diskusi kepada dosen dulu ya. Melatih itu dulu supaya kita nggak gugup nih. Karena latihannya cuma di kelas. Kalau kalau misalnya kita mau jadi pembicara atau misalnya latihan kalau misalnya Mbak Dinda tadi kalau saya dengar suaranya sih bagus ya. Coba sekali-kali Mbak ke mana coffee shop yang ada live musiknya. Coba nyanyi di depan orang banyak. Itu latihan kita melatih keberanian tuh itu dulu. Kalau biasanya udah sudah biasa tampil, dia biasanya akan lebih lebih mudah ya untuk mengatasi kegugupan. Gitu. Jadi harus banyak latihan kalau menurut saya. Karena kalau nggak latihan susah. Saya dulu awalnya juga nggak bisa ngomong di depan nih sangat membingungkan banget. Tapi karena saya diminta waktu itu untuk ngajar, ya udah saya akhirnya coba ngajar, ternyata menyenangkan. Nah, saya tadi kan lihat di CV ya, mungkin ada beberapa ada di organisasi juga di politik. Saya pernah waktu itu di politik, terus saya diminta ke Medan. Ternyata di sana ada acara di Binjai, ada acara pemilihan wali kota di mana lagi ngumpulin massa untuk
apa sih namanya tuh kalau zaman dulu itu tuh, jadi lagi ngumpulin massa untuk dia kampanye. Nah, dari kampanye, begitu saya di mobil, saya masih di mobil gitu kan, mereka di panggung udah rame, itu ada sekitar 1.000 orang kali di lapangan. Saya turun mobil, ya alhamdulillah di sini kita sudah kedatangan artis dari ibu kota. Coba bayangin, yang saya bukan siapa-siapa, untung saya tuh persiapannya pede aja ya. Kita sudah kedatangan artis dari ibu kota, begini-begini segala macam. Saya bingung kan, saya pengen lihat ke belakang. Siapa? Pesan tadi di pesawat nggak ada siapa-siapa, cuman saya sama teman-teman saya gitu. Pesan nggak ada artis ya. Ternyata yang dimaksud itu kita gitu loh. Dan di atas tuh bukan cuman partai dari kita aja, tapi semua partai yang ngedukung wali kota itu ada di situ. Bayangin, terus saya suruh naik ke atas panggung, saya suruh ngomong, mari kita sambut ini ibu ini segala macam bla bla bla. Silakan ibu, suruh perkenalkan diri dan suruh mensupport, memotivasi semua orang-orang yang ada di situ. Mic ini dikasih langsung di depan orang banyak tanpa saya ada persiapan. Dari situ saya belajar bahwa eh, ya begini caranya kita untuk bisa jadi seorang speaker yang baik. Jadi waktu itu saya dikasih mic-nya, karena tadi saya emang udah dasarnya udah kepedean ya, jadi ya udah saya terima. Apa saya bilang waktu itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih banyak, selamat siang, apa kabar Binjai, dengan sotonya saya ngomong kayak gitu. Oke ya, ini karena ada musik di situ kan, oke ya, daripada kita apa namanya panas-panasan di sini, lebih baik kita nyanyi aja. Ayo kopi dangdut, padahal saya nggak bisa nyanyi, suara saya itu jelek banget kalau nyanyi. Terus juga lagunya juga nggak jelas ya, kopi dangdut itu lagu apa saya juga nggak tahu kan. Ayo musik kopi dangdut ya. Saya kasih langsung mic-nya ke teman saya, emang dia penyanyi dangdut gitu. Terus saya ambil lagi mic satu lagi, tapi saya nggak nyanyi, jadi dia yang suruh nyanyi. Itu awalnya gimana caranya kita menjadi seorang speaker yang baik. Jadi saya harus siap di mana tempat diminta, kita harus siap. Gitu. Jadi harus seperti itu dulu sih ujiannya, memang harus berani, Mbak, harus berani. Yang pertama harus pede dan harus banyak latihan. Gitu. Kalau kita udah latihan, udah sering apa namanya, sering istilahnya sering manggung ya, sering ngamen. Ngamen itu artinya kita sering ngomong di depan orang banyak. Itu ya mudah-mudahan kebantu sih kita jadi pede. Apalagi kalau misalnya yang masih teman-teman masih pada kuliah ya, banyak ikut organisasi, banyak ketemu orang, terus banyak berinteraksi sama dosen. Sebenarnya banyak interaksi sama dosen itu nggak akan bikin kita jadi apa ya, jadi terus dijauhin sama temen. Karena kalau udah kuliah itu kita masing-masing aja gitu loh. Jangan karena temen terus takut disebelin sama temen, jangan gitu. Banyak banget kok di sini juga yang dia nggak mau deket sama dosen karena takut dimusuhin gitu sama teman-temannya. Itu banyak yang terjadi. Tapi ya kita harus mengamankan diri. Gimana caranya supaya kita dikenal dulu nih sama dosen. Karena kalau udah kenal, bukannya kitanya langsung, oh nih gue karena gue kenal gue kasih A. Enggak, seenggak-enggaknya kita bikin kita tuh jadi agak tenang gitu. Karena kenal karakteristik dosennya. Tadi kan saya kasih juga di materi kan, kenali karakteristik pengujinya. Nah, karena kalau udah kenal itu kita udah tahu gitu bahwa oh ini karakternya ini seperti ini. Jadi kita harus hati-hati berbicara. Oh iya, nih si ibu ini dia lebih seneng yang memang orangnya dihormati. Jadi kita harus menjaga etika cara berbicara kita. Soalnya banyak banget yang nggak sengaja juga, lah kagak Bu, itu kan lagi forumnya forum ilmiah ya kalau kita lagi penelitian. Jadi kadang-kadang mereka suka menggunakan bahasanya yang ya kagak begitu Bu. Nah kan kita ini ya, nah itu tuh bahasa-bahasa begitu tuh masih masih ada gitu, masih digunakan sama mahasiswa-mahasiswa. Jadi menurut saya sih saran saya itu tadi apa namanya harus berani membuka forum diskusi dengan siapapun ya, terus juga pede, terus banyak latihan. Itu mudah-mudahan terjawab ya Mbak Dinda. Sangat betul, Bu. Ya. Terima kasih Bu Swastiningsih atas Ya, sama-sama. penjelasannya. Oke, selanjutnya
Kak Egi Susanto untuk memaparkan pertanyaannya. Siapa Dedi Susanto? Oke, terima kasih Bu. Saya diberikan kesempatan untuk bertanya tentang ah, saya, saya diberikan kesempatan untuk bertanya ini. Jadi saya ingin bertanya tentang mengenai seandainya ada pertanyaan dari dosen atau dosen pembimbing, penguji yang tidak bisa kita jawab bagaimana ya? Atau mungkin maaf Tidak, kata jawabannya kita ngawur gitu. Itu bagaimana? maaf Pak, siapa? Mas Edi Susanto ya? Iya Kalau benar-benar. misalnya tidak bisa menjawab pertanyaan dosen. Iya benar-benar. Kalau misalnya Oh, seandainya dalam sesi tanya jawab ada kondisi di mana dosen memberikan pertanyaan kita tidak bisa menjawabnya. oh baik. Dan atau pertanyaan itu kita nggak bisa eh, kita tidak punya jawaban atau jawaban kita tuh kita bisa menjawab tapi ternyata ngawur gitu. Nah itu bagaimana teknisnya? Ya, mungkin dialami juga sama teman-teman lain. Terima kasih. Baik. Baik, Bu. Izin moderator langsung saya jawab ya. Iya, Bu, langsung saja. Baik, terima kasih Mas Edi. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan dosen yang tidak bisa dijawab atau dijawab tapi jawabannya ngawur ya. Sebenarnya tergantung pertanyaan dari dosennya ya. Kalau pertanyaan dosen itu tidak keluar dari penelitian kita atau dari skripsi kita, se sorry itu saya nggak ngertinya kita akan penelitian dari kita sendiri ini, kita pasti akan bisa jawab kok. Walaupun misalnya pertanyaan ataupun jawabannya itu kita ngawur. Ngawur tuh tapi masih konteksnya konteks penelitian kita gitu. Kadang-kadang ada misalnya ditanya apa ya? Misalnya ditanya kenapa kamu ngambil komunikasi antar pribadi gitu. Ya karena saya terbiasa bicara atau ngobrol sama orang. Itu kan bukan jawaban yang ilmiah ya. Maksudnya kalau di penelitian itu kan kita bisa ngejawabnya karena misalnya kenapa kamu ngambil penelitian ini mengenai komunikasi antar pribadi? Ya, mohon menjawab Bapak Ibu karena komunikasi antar pribadi ini adalah mata kuliah, salah satu mata kuliah di jurusan saya di Ilkom, prodi Ilkom, dan saya sangat tertarik dengan komunikasi antar pribadi di mana kita bisa memahami orang lain saat berbicara dengan kita pada saat mereka menyampaikan pesan ke kita. Kan sebenarnya kita bisa menjawab dengan cara seperti itu. Walaupun itu konteksnya misalnya di luar dari skripsi ya ataupun dari hasil tugas akhir kita. Tapi ada orang-orang yang ngejawabnya tidak sesuai dengan karya ilmiah gitu. Jadi ya karena komunikasi antar pribadi itu hal yang mudah dan ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi makanya saya mau meneliti mengenai itu. Nah, itu sebenarnya jawaban ngaco, tapi apa ya? Kalau dosen penguji itu lebih kepada pemahaman si mahasiswa. Memahami atau enggak sih dengan pertanyaannya dia dan jawabannya ini nyambung nggak sebenarnya ke pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Dan yang kedua adalah bagaimana si mahasiswa ini menguasai gitu. Jadi walaupun misalnya kayak tadi kemana-mana gitu kan dia jawabannya, tapi masih alurnya tuh masih alur komunikasi antar pribadi. Dosen pasti akan masih menghargai itu. Jangan nanti ditanyanya komunikasi antar pribadi, tapi jawabnya komunikasi komunikasi antar budaya, misalnya seperti itu. Kayak misalnya komunikasi antar pribadi itu adalah komunikasi antara satu atau dua orang, di mana saya juga jadi tertarik mempelajari itu. Bukan dijawabnya ya karena komunikasi antar pribadi itu mempelajari mengenai dua orang yang berbeda, berbeda suku, berbeda suku bangsa. Dia orang Batak, misalnya saya orang ini, itu tuh nggak masuk di situ areanya. Jadi
tadi penting banget kita bagaimana kita berinteraksi sama dosen supaya kita mengenal karakter dosennya pada saat menguji. Jadi dengan kita ngejawab seperti itu, mereka pasti akan menghargai kita. Ada juga misalnya dosen yang emang detail banget. "Loh, kok kamu jawabannya begitu sih? Kamu nggak bisa jawab seperti itu dong. Ini kan forumnya forum ilmiah. Kamu harus bisa menjawab." Ya kalau tadi pertanyaannya, kalau misalnya kita nggak bisa ngejawab gimana ya? Sepanjang itu masih pertanyaannya seputar skripsi kita, ya kita harus menjawabnya dengan, ya mohon maaf Bapak, Ibu, pertanyaan yang Bapak ajukan ke saya, menurut saya, jadi gitu harus menurut saya, menurut hasil penelitian saya, jadi tetap acuannya adalah hasil penelitian. Menurut hasil penelitian saya, walaupun misalnya tadi si Mas Edi belum tahu nih jawabannya apa. Cari yang memang ada kaitannya dengan hasil penelitian gitu. Dengan hasil penelitian kita. Jadi kalau menurut saya seperti itu dan dosen akan lebih menghargai sih dosen menguji ya. Itu. Cukup menjawab. Oke, makasih Bu atas tipsnya, luar biasa banget. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya Kak Nadia, silahkan untuk memaparkan pertanyaannya. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia dari Universitas Siliwangi. Nah, di sini saya izin bertanya. Kan tadi tuh membahas tentang tip and trick public speaking dan presentasi yang sukses ketika sidang akhir. Nah, di sini saya izin bertanya, gimana caranya kita menentukan judul? Soalnya ketika kita udah punya judul, tapi judul sama fenomena yang akan kita teliti itu tidak sinkron. Jadi yang bagusnya itu langkah pertamanya itu mencari judul dulu atau fenomena dulu dan gimana caranya kita membuat judul yang baik dan benar. Mungkin itu Kak pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Nadia, Sunda pisan Ya, jadi antara judul dan fenomena ya. Kalau saya, selaku pembimbing ya, selalu menyarankan ke mahasiswa-mahasiswa saya itu, saya tanya dulu, kalian mau angkat mengenai apa? Gitu. Apa yang mau kalian angkat di dalam skripsi kalian? Misalnya mereka mau ngangkat mengenai, saya mau ngangkat mengenai apa namanya PR Bu, misalnya saya mau ngangkat mengenai PR. Oke, PR-nya apa yang mau diangkat? Karena PR itu luas banget, public relation itu sangat luas. Jadi saya harus nanya kepada mereka, kamu mau bahas mengenai manajemen PR, kamu mau bahas mengenai PR dan CSR, kamu mau membahas mengenai stakeholder-nya, kamu mau membahas mengenai apa public speaking pun salah satu kegiatan PR juga, apa yang mau dibahas di situ. Jadi misalnya dia mau ngangkat mengenai meningkatkan citra perusahaan. Oke, berarti meningkatkan citra. Jadi saya harus catat dulu meningkatkan citra. Meningkatkan citranya di mana? Ya kan? Di perusahaan. Kamu ada perusahaannya? Ada Bu. Apa perusahaannya? Misalnya dibilang perusahaannya Bank Mandiri. Oke, Bank Mandiri. Berarti Bank Mandiri itu kita taruh di situ. Bank Mandiri ini ada di mana? Seluruh Indonesia, yang di Jakarta, di Jawa Barat, atau di mana? Di Jakarta, Bu. Misalnya corporate bankingnya. Berarti kan Mandiri Pusat. Berarti Bank Mandiri Corporate Banking. Nah, setelah itu baru saya menetapkan judulnya. Judulnya itu adalah dia mau ngangkat mengenai citra Bank Mandiri. Oh, saya harus tanya dulu, emang ada kasus apa sampai citra si perusahaan itu harus ditingkatkan? Ya, dia bilang misalnya di sana pernah ada kasus bahwa ada penipuan dari nasabah
penipuan dari orang bank sehingga nasabahnya nggak percaya. Jadi meningkatkan citra Bank Mandiri terhadap, nah, kepercayaan, misalnya kepercayaan, kan kita mau meningkatkan citra terhadap kepercayaan publik, gitu kan, terhadap kepercayaan masyarakat. Nah, jadi harus tulis lagi terhadap kepercayaan masyarakat. Nah, itu yang harus dibuat dulu. Nah, fenomenanya kan seperti itu. Harus saya tetapkan dulu bahwa dia mau ngangkat mengenai peningkatan citra di Bank Mandiri untuk apa? Untuk pembentukan opini publik kah? Atau untuk meningkatkan mengembalikan kepercayaan atau meningkatkan kepercayaan publik. Nah, itu harus ditetapkan dulu. Jadi kalau sudah ini semua ada nih tiga hal ini, baru saya buat di situ. Berarti dia mau ngangkat mengenai peranan PR. Ada judulnya peranan PR, misalnya peranan kalau di bank itu ya PR. Peranan PR Bank Mandiri Jakarta, Bank Mandiri terhadap peranan PR Bank Mandiri untuk meningkatkan citra untuk meningkatkan kepercayaan publik melalui, nah dia harus tanya tuh melaluinya apa, kan untuk meningkatkan citra ini kan banyak ya, alatnya tuh banyak yang digunakan, melalui media sosial kah, melalui Instagram kah, atau melalui kegiatan CSR-nya kah, atau apa. Jadi di sini harus ada 3 variabel, melalui kegiatan CSR atau melalui program kegiatan CSR Bank Mandiri membangun. Nah, misalnya seperti itu. Jadi itu yang harus ditetapkan dulu. Nah, kalau tadi misalnya Mbak Nadia bertanya, kalau saya selalu fenomena yang terjadi ini apa dulu nih di sekitar kita. Itu dulu yang harus kita cari. Karena yang pertama itu, yang kedua, kita kan harus punya tempat untuk kita menggali penelitian tadi kan, karena metodologi penelitian itu kan dasarnya adalah observasi, wawancara, kan kalau kualitatif ya wawancara, terus dokumentasi. Nah, itu kalau kita tempatnya nggak jelas, kita mau mau penelitiannya di mana, itu akan membingungkan buat kita nanti. Jadi saran saya, ya harus ada tempatnya dulu supaya kita tahu nih kita nanti mau meneliti di mana. Karena banyak banget di awal nih pada saat proposal ya mereka maju sebelum sidang. Saya tanya, kamu judulnya ini? Ya, oke, saya rubah dikit. Yakin kamu ada apa namanya? Ada orang yang bisa kamu teliti di sini, key informan atau informannya ada? Ada, Bu. Yakin ya? Yakin. Misalnya saya lihat perusahaannya itu perusahaan besar ya, misalnya kayak perusahaan ya tadi kayak Bank Mandiri kah atau kayak kementerian apa, kayak misalnya kayak gitu, pasti saya akan tanya berkali-kali, yakin kamu ada orangnya di sini? Yakin, Bu. Yakin kamu bisa meneliti di sini? Bisa, Bu, saya pasti bisa. Oke, kalau bisa jangan nanti kamu di bab 3 mentok ya, kamu mau ke bab 4. Iya, Bu. Udah proposal, sidang selesai, bikin bab 1, bikin bab 2, bikin bab 3, udah mulai nih lama nih maju. Begitu nyampe ke bab 4, Bu, saya kayaknya mau rubah judul. Oh, kenapa? Ya Bu, saya nggak bisa gini-gini. Ternyata di sana orangnya udah pindah, Bu. Jadi saya nggak ada gini. Loh, kamu gimana? Kayak gitu udah banyak banget tuh kejadian hal-hal seperti itu. Bahkan ada yang sama saya tuh 2 semester dia nggak selesai. Karena itu tadi, pertama dia pindah, dia nggak bisa nentuin judul. Keduanya lagi semester 1 nggak bisa nentuin judul, terus dia nggak maju, akhirnya pindah ke semester 2, 2 semester kan, ke semester keduanya dia masuk ke saya, dia ngangkat mengenai produknya tuh salah satu produk bagus, terus menggunakan apa namanya, kayak Shopee gitu-gitu. Saya sampai tanya, Zalora apa Shopee lah, saya sampai tanya, kamu ada orangnya di sini? Ada, Bu. Bisa kamu minta dia untuk kamu teliti nih orang-orang di sini karena key informannya harus dari sana. Terus yang si produk besarnya ini juga kamu taruh produk besarnya misalnya
kayak Pull and Bear misal atau Zara, bisa kamu minta nih di sini karena kan mereka di bawahnya MAP ya manajemennya, bisa kamu minta, bisa Bu, ini saya pasti bisa kok, ini ada orang-orangnya. Oke. Maju apa terus sambil bab 1, bab 2, saya udah bingung nih, bab 1 bab 2 aja dia udah agak apa namanya majunya malas-malesan. Maju bab 3, saya tanya ke informannya siapa. Di ke informan aja dia udah ngaco, bukan dari si e-commerce-nya. Terus bukan dari si produknya juga. Ke informan 1 dan 2, terus ada informannya bukan dari orang-orang itu. Loh, kok kamu malahan dari si penggunanya? Kamu kan membahasnya bukan dari pengguna di sini. Kamu membahas mengenai si merek ini sama si e-commerce-nya. Kenapa kamu penggunanya? Kan harus ada dari sana. Kan dia waktu itu membahas mengenai marketing komunikasi kan, lebih kepada promosi. Jadi kalau promosi itu kan yang ngejalanin kan si perusahaan. Nah dia nggak bisa dapat. Baru dia ngomong tuh sama saya, itu udah seminggu, udah hampir 3 minggu lagi mau maju sidang. Dia belum maju ke bab 4. Saya tanya, loh kamu ini kenapa mau ganti judul di pergantian akhir kayak gini, udah mau maju. Ya Bu, karena saya nggak ada orangnya yang untuk ini-gini. Loh, kamu bilang kamu ada, iya Bu, dia cuman kayak customer service gitu. Mana bisa customer service untuk dijadikan key informan, karena key informan itu kan harus dari si kayak marketing communication tuh head-nya lah, head of markomnya. Harus dianya yang dijadiin key informan. Nah, akhirnya batal itu dia nggak bisa maju karena itu tempat untuk dia penelitiannya itu belum ada. Jadi saran saya lebih kepada cari fenomenanya yang memang sebenarnya sih yang utama tuh tempat dulu ya, tempat kita untuk meneliti. Nah, di tempat itu fenomena apa nih yang terjadi atau yang memang lagi ada gitu ya, bagus untuk dijadikan penelitian kita. Itu sih kalau menurut saya lebih kepada si tempatnya dulu nih, karena kita kan mau skripsi itu meneliti itu di apa namanya di tempat, kecuali kalau kuantitatif ya. Kalau kuantitatif kan nggak perlu wawancara, observasi dan dokumentasi kan. Jadi kalau saran saya kalau untuk yang kualitatif ya lebih pada itu sih, cari tempatnya dulu, terus fenomenanya. Jangan sampai nanti udah terakhir-terakhir bingung, nggak ada orang yang diwawancara, nggak ada orang yang dijadikan untuk observe kita kelimpungan sendiri gitu. Jadi itu sih sarannya. Semoga terjawab ya Mbak Nadia. Makasih Kak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik Ibu, pertanyaan terakhir satu lagi dari Siap. Kak Yusril Syahputra. Silahkan Kak. Iya, baik. Terima kasih moderator Mbak Tuti Isnani. Selamat pagi Bu Swastiningsih. Pagi. Perkenalkan saya Yusril, izin bertanya. Saya ini tentang diri saya Bu. Saya kan orangnya sering ikut organisasi Bu. Saya ikut organisasi itu 6 organisasi sebagai ketua. Dan di kampus pun saya sebagai ketua angkatan teknik mesin Bu. Nah, Keren. pertanyaan saya, apakah kepercayaan diri dan kelancaran berbicara kita itu bisa mempengaruhi karir kita di masa depan Bu? Terima kasih Bu. Kelancaran diri sering apa? Kepercayaan diri, kelancaran berbicara itu bisa mempengaruhi karir di masa depan nanti Bu, kayak gitu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Keren ya kalau udah sering ikut organisasi, karena itu adalah salah satu hal yang selalu saya motivasiin ke seluruh mahasiswa, karena kan saya memang ngajar komunikasi ya, jadi saran saya tuh ke mereka, kalau kamu mau jadi good komunikator itu memang harus masuk organisasi, karena itu memang melatih kita untuk berani ya, berani berbicara, berani berdiskusi, berani semuanya. Tadi kalau pertanyaannya bahwa itu bisa nggak sih banyak banyak organisasi, terus kita juga bisa berbicara di depan orang banyak, itu bisa iniin karir. Ya sebenarnya iya sih, kalau menurut saya ya iya gitu. Bisa meningkatkan karir ya. Karena gini, dulu ada, saya cerita pengalaman ya, dulu ada mahasiswa saya, dia angkatan 2015. Terus saya kenal dia dari semester 1. Sorry to say banget, waktu saya kenal pertama banget laki ya.
Dia ini anak yang pemalu banget, terus yang ya kalau istilah sekarang itu mungkin dibilangnya cupu gitu ya. Karena saya benar-benar ngehandle dia banget, saya latih gitu dari semester 1, terus sering ikut saya kemana-mana, organisasi saya dia saya cemplungin. Setiap saya maju apa namanya di kelas, saya cemplungin juga dia untuk ngomong. Tadinya dia nggak berani, karena dia sibuk dengan ya namanya karakter itu kan yang ngebentukkan dari keluarga ya. Dia tuh apa namanya salah satu-satunya laki-laki, terus dia yang jadi tulang punggung keluarga. Dia tuh dulu ada Uber, ada Gojek, ada Grab, itu tiga-tiganya dia pegang, dia jadi ini ya untuk biayain kuliahnya dia sendiri. Terus karena sering ikut saya latih dia untuk berani berani ngomong, sampai dia disebelin sama teman-temannya, sampai dia mungkin sampai sekarang juga masih ada temennya yang sebel, katanya dia cerita sama dia gara-gara di kelas tuh dia sering nanya nanya mulu. Sekarang alhamdulillah dia udah jadi salah satu trainer ya di anak perusahaan Telkom. Bahkan waktu baru lulus itu kan, sebelum lulus saya kan sering buka buka apa namanya ke perusahaan-perusahaan ya untuk anak-anak nih masuk gitu ke sana. Terus kita sering kunjungan juga. Nah, saya waktu itu ke salah satu bank daerah di Jakarta, Bank DKI. Saya kunjungan aja di sana padahal, terus saya bilang kita bisa nggak kalau misalnya nitipin mahasiswa magang. Oh bisa bisa Bu. Nah akhirnya saya titipkan lah anak-anak mahasiswa di sana. Dia bisa salah satu orang yang bisa kerja gitu, bisa kerja dan di karena dia PR kan waktu itu di corporate sekretarinya, jadi bagian PR-nya langsung. Tapi karena jam kerjanya sangat luar biasa, dia pulang pagi terus. Akhirnya pas begitu dia lulus kuliah, kamu nggak mau, kamu diminta loh sama banknya itu minta, Bu, itu boleh dong ke sini nanti kalau udah selesai. Oh ya nanti saya tanyain ya. Saya tanya, kamu mau nggak tuh di sana nanya tuh kamu suruh gabung. Dia nggak mau karena jam kerjanya. Itu sampai banknya akhirnya minta gitu. Karena memang dia cara bicaranya juga bagus. Terus dia apa ya, udah terlatih gitu. Karena ada sering saya iniin, jadi dia benar-benar udah terlatih banget. Nah terus akhirnya setelah lulus dia masuk ke uh, anak perusahaan Telkom, kan banyak nih anak perusahaan Telkom yang satu, dia setahun di situ, dia keluar, dipertahankan, nggak boleh, akhirnya dia setahun lagi dengan naik salary-nya dia, segala macam, dia nggak pernah naik pesawat, dia udah terbang kemana-mana untuk jadi trainer, terus akhirnya dia keluar, di anak perusahaan Telkom yang lainnya lagi, yang lebih besar, sekarang dia udah bagus banget gitu loh, bahkan sekarang kampus kita aja kalau ngundang pembicara gitu untuk kayak public speaking kayak gini-gini, ya kita ngundang dia gitu. Jadi memang ini salah satu apa ya? Salah satu cara sih sebenarnya karena kan begitu ngelamar kerja tuh biasanya kita suruh ngirimin video profile kan. Video profile perkenalan kita. Nah, itu kan cara bicara kita tuh semuanya dinilai sama perusahaan. Gimana kita ngelihat kamera apa kita ngomong itu tuh bukan satu hal yang gampang. Mungkin kalau misalnya apa namanya kita foto selfie gitu mungkin gampang, tapi begitu kita kita bikin video, ngetek video gitu kan untuk kita kasih ke orang, itu pasti kesalahannya banyak banget. Sarannya itu satu ya, buat yang lain tuh semuanya tuh kita harus sering-sering live di media sosial. Dulu saya latihannya selain yang itu saya bisa terlatih dikasih mic waktu di Binjai itu. Saya dulu latihannya sering apa nge-live. Dulu kan ada Facebook ya. Jadi saya setiap kegiatan apapun saya live. Bahkan mahasiswa-mahasiswa saya yang sering saya misalnya saya suruh nyanyi di depan di kelas gitu kan, saya suruh ini, saya live gitu. Hai guys, nih lihat ya sekarang nih ya, gue lagi sama mahasiswa nih, mahasiswa gue kena hukuman nih, sekarang dia suruh nyanyi ini. Jadi kuncinya itu saya lihat aja gitu kan, berapa banyak sih yang respon gitu, saya lihat berapa banyak sih orang yang tertarik gitu dengan kegiatan saya, padahal cuman kayak gitu doang gitu. Ternyata ada beberapa yang memang orang suka gitu dengan hal-hal seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya kita apa namanya kemampuan kita berbicara itu apalagi kita bisa
orang yakin sama kita, mempersuasi orang ya, karena kan kemampuan berbicara itu adalah mengedukasi orang, mempersuasi orang dan entertain. Bagaimana cara kita menghibur orang. Itu salah satu skill yang harus kalian miliki nanti di dunia kerja sih, menurut saya. Tuh, semoga terjawab ya. Baik, Bu. Sangat terjawab dan dipahami. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, untuk sesi tanya jawabnya sudah selesai. Terima kasih kepada para peserta atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik dan bermanfaat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Swestiningsih SEMSI yang telah menjawab pertanyaannya dengan sangat jelas dan memberikan wawasan tambahan kepada kita semua. Semoga semua jawabannya dapat membantu kita untuk menghadapi persiapan dalam sidang. Semangat semuanya. Lanjut di sesi berikutnya, yaitu sesi foto bersama. Namun sebelum sesi foto bersama, saya akan menginformasikan kepada teman-teman yang ingin giveaway publikasi gratis bisa mengirimkan artikel ilmiahnya di link presensinya. Dan saya akan membacakan beberapa ketentuan untuk giveaway-nya. Yang pertama yaitu naskah harus sudah di template jurnal dengan tingkat plagiasi maksimal 20%. Kemudian naskah artikel dikirim via link presensi yang sudah disiapkan oleh kami. Kemudian sudah memberikan ulasan Google Arbain Publishing, follow TikTok @arbain.publishing, kemudian follow Instagram @arbainpublishing, dan juga subscribe YouTube Arbain Publishing. Kemudian naskah yang layak akan mendapatkan LOA maksimal 1-2 minggu. Tahap submit hingga publish 100% gratis dari kami. Naskah akan diterbitkan di jurnal ISSN, Sinta, dan jurnal internasional Copernicus. Disesuaikan dengan kualitas naskahnya. Selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Bagi semua peserta mohon untuk on kameranya karena kami akan screenshot. Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Senyum. Next. Boleh gaya bebas? Boleh gaya bebas. Lanjut, slide selanjutnya. Lanjut, selanjutnya. Baik, sudah. Terima kasih kepada pemateri kita yang luar biasa, Ibu Swestiningsih SEMSI, atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan kepada kita pada hari ini, dan pengalaman yang berharga tentang sukses sidang, tips dan trik presentasi tugas akhir yang memukau. Semoga semua tips dan strategi yang telah dibahas bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua dalam menyusun atau mempresentasikan tugas akhir kita lebih percaya diri dan juga efektif. Kami juga berterima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab dan diskusi. Akhir kata, saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Semoga sukses selalu menyertai kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi Kalau IG saya wabarakatuh. ya buat yang lain. Udah Ya, Bu, di privat. sampai jumpa di Baik, webinar Bu. selanjutnya. Nanti di chat dulu ya. Iya, iya. Nama Siap. IG-nya Makasih, apa, Bu. Bu? Makasih banyak Name Prof. Sri. Assalamualaikum. Double E pakai Y. Pakai Y.
Ya. Siap, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Makasih banyak ya semuanya. Sukses buat semua. Semoga ada webinar seperti ini lagi, Bu. Sering-sering ya. Amin. Mudah-mudahan. Siap. Makasih. Ya. Taruh.